Kenapa di rumah ini nggak pernah ada stok makanan sih? Padahal, selembar pun aku nggak ngerasain gaji suamiku loh. Mas, kamu sarapan duluan ya. Aku mau siap-siap dulu. Loh, uangku kemana ya? Rasanya semalam aku taruh di sini deh. Saat Naomi membuka laci tempat ia menyimpan uang bonus tersebut, wajahnya langsung pucat, tangannya gemetar. Tidak tersisa sedikit pun. Naomi membongkar seluruh isi laci. Ia memeriksa tas, lemari, bahkan setiap sudut kamar. Namun, hasilnya tetap sama. Uang puluhan juta rupiah itu lenyap tanpa jejak. Air mata mulai mengalir di pipinya. Siapa yang mengambil uang itu? Apakah pencuri masuk ke rumah? Atau justru ada seseorang di dalam rumah yang diam-diam mengetahui keberadaan uang tersebut? Aku yakin kok mas, uang itu aku taruh di lemari kok. Aku nggak mungkin lupa mas. Kalau memang hilang, hilang kemana? Dan siapa yang ngambil mas? Bukannya Mas mau nuduh. Tapi, kamu ingat nggak? Kemarin pas kita bicarain kamu dapat bonus itu, si Dila kan lewat ya? Kamu ingat nggak sayang? Dila, sini kamu. Iya, kenapa mas? Sini kamu. Mas mau ngomong serius sama kamu. Mau ngomong apa, Mas? Loh, Mbak Naomi kok nangis? Kenapa, Mbak? Kemarin waktu Mas sama Mbak ngobrol, kamu lewat kan? Terus, kamu nguping pembicaraan kami kan? Oh itu, iya mas, Dila sempat dengar kalau Mbak Naomi dapat bonus kan? Nah kan, kemana uang itu Dila? Sini balikin. Loh, Mas, maksud Mas apa? Mana Dila tahu uang itu kemana? Jangan bohong kamu. Dila, uang Mbak hilang. Astagfirullah, serius, Mbak? Jangan pura-pura nggak tahu ya kamu. Serius, Mas? Dila nggak bohong. Dila memang dengan percakapan, Mas. Tapi Dila nggak begitu, Mas. Dila nggak berani. Bukan Dila yang ambil loh, Mas. Masuk kamar Mas aja Dila nggak pernah dan nggak berani. Apalagi mau mencuri uang Mbak Naomi. Terus siapa yang ngambil uang itu? Kalau bukan kamu, ibu aja nggak tahu kalau Naomi dapat bonus. Yah, mereka teh Mas. Demi Allah, bukan Dila yang ambil. Udah gak sabar pengen masuk. Wah, cantik-cantik banget ya warnanya. Jadi bingung mau pilih yang mana. Masih ngantuk rasanya. Ayo mas, biar sekalian Naomi antar mas ke kantor ya. Oh, Mas nggak kerja sayang? Mas lupa ngasih tahu. Mas hari ini masih libur loh. Coba deh kamu tawarin Dila. Siapa tahu dia mau. Sekalian ikut kamu kan? Oh iya ya, aku kan juga searah sama Dila. Ya udah ya mas, aku berangkat kerja dulu ya. Hati-hati ya sayang. Iya mas. Rasanya perasaanku masih nggak enak sama Mbak Naomi. Tapi kira-kira kemana perginya uang itu ya? Tahu ah. Untung hari ini aku nggak kerja. Lagi bad mood rasanya. Dila, ayo berangkat kerja sama Mbak. Mbak, kirain sudah berangkat kerja. Dila lagi libur, Mbak. Oh, kamu libur ya? Tadi Mbak mau ngajak Masmu sekalian berangkat kerja. Ternyata libur juga. Iya, Mbak. Lagian perasaanku masih nggak enak sejak kejadian kemarin itu. Maksudmu tentang soal uang Mbak yang hilang ya? Iya, Mbak. Tapi Mbak, aku serius. Demi Allah, aku nggak ngambil uang, Mbak. Aku memang sempat dengar waktu Mbak sama Mas Raka ngobrol soal bonus dan motor itu. Tapi aku nggak pernah masuk kamar Mbak. Aku benar-benar nggak berani ambil uang orang, Mbak. Ya sudah, Dil. Nggak apa-apa. Mbak nggak mau mikirin itu lagi kok. Mbak masih sedih ya? Sedih lah.
Uang itu hasil kerja keras, Mbak. Sampai sekarang juga nggak tahu hilangnya kemana. Semoga cepat ketemu pelakunya, Mbak. Semoga saja. Ya udah, Mbak berangkat kerja dulu ya. Iya, Mbak hati-hati ya. Setelah Naomi berangkat kerja, rumah kembali sepi. Dila yang sedang libur memilih berdiam diri di kamarnya. Tak lama kemudian, terdengar suara kendaraan berhenti di depan rumah. Permisi Bu, paket sepeda listriknya sudah datang. Alhamdulillah, akhirnya datang juga. Wajah ibu langsung berseri-seri. Sepeda listrik impiannya yang selama ini hanya bisa ia lihat di internet, kini berdiri di depan rumahnya. Dengan penuh semangat, ia segera memanggil Raka. Raka, cepat keluar. Ibu senang banget loh. Iya Bu, ada apa? Sepeda listrik ibu sudah datang loh. Mana warnanya merah lagi. Wah, bagus ya Bu. Bagus dong, ini yang ibu incar dari dulu. Syukurlah kalau Ibu senang. Makanya, ibu berterima kasih sama kamu. Kalau bukan karena kamu yang ambil uang bonus Naomi dan kasih ke ibu, mana mungkin ibu bisa beli sepeda listrik itu? Aduh, pelan-pelan Bu. Nanti ada yang dengar loh. Siapa juga yang dengar? Naomi sama Dila kan sudah berangkat kerja. Ya Allah, Mas Raka, tega banget. Selama ini ia ikut dicurigai. Ia ikut menanggung rasa malu. Namun ternyata orang yang mengambil uang Mbak Naomi itu bukan dirinya. Bukan pencuri dari luar rumah, melainkan kakaknya sendiri. Dengan tangan gemetar, Dila segera mengeluarkan ponselnya. Ia menekan tombol rekam, merekam setiap kata yang keluar dari mulut ibu dan kakaknya. Pokoknya jangan sampai Naomi tahu ya Bu, kalau aku suaminya sendiri yang mencuri uangnya untuk aku berikan ke Ibu. Iya, tenang aja. Nanti kamu lajarin ibu bawa sepeda listriknya ya. Ibu udah gak sabar keliling kampung. Lihat aja, aku bakalan adukan ke Mbak Naomi. Siap-siap ya kalian. Aku nungguin Mbak di sini aja deh. Dila, kamu belum tidur? Iya Mbak, aku nungguin Mbak pulang. Mbak, kamu lapar nggak? Ayo kita cari nasi goreng ya Mbak. Sekalian ada sesuatu yang pengen aku omongin Mbak. Sesuatu? Apa, Dil? Kamu pengen ngomong apa? Adalah pokoknya Mbak. Ayo Mbak, kita cari nasi goreng dulu. Dila, tadi katanya kamu mau ngomong? Kamu mau ngomong apaan, Dil? Ini tuh sesuatu yang sangat penting banget Mbak. Pasti kamu gak bakalan nyangka loh. Makanya, ibu berterima kasih sama kamu. Kalau bukan karena kamu yang ambil uang bonus Naomi dan kasih ke ibu, mana mungkin ibu bisa beli sepeda listrik itu? Aduh, pelan-pelan Bu. Nanti ada yang dengar loh. Siapa juga yang dengar? Naomi sama Dila kan sudah berangkat kerja. Pokoknya jangan sampai Naomi tahu ya Bu, kalau aku suaminya sendiri yang mencuri uangnya untuk aku berikan ke Ibu. Iya, tenang aja. Nanti kamu lajarin ibu bawa sepeda listriknya ya. Ibu udah gak sabar keliling kampung. Kok tega kamu, Mas? Bisa-bisanya suamiku sendiri yang mengambil uangku. Aku gak bakalan terima, Mas. Dasar guguk. Dila, ayo kita pulang. Mbak sudah gak sabar mau ngomong sama kakakmu. Loh Mbak, nasi gorengnya belum selesai loh Mbak. Bang, gak jadi nasi gorengnya. Loh ini tuh udah mau selesai loh Mbak. Udah bang, gak usah. Udah gak nafsu makan. Biar aku yang bayar deh Bang. Nanti kalau sempat aku kesini lagi ya. Kakakku lagi ngamuk Bang. Aku aja takut. Raka, ibu sudah cas sepeda ibu. Besok kamu lajarin ibu ya. Gak sabar rasanya nunggu hari esok.
Mas. Kamu kan yang ambil uangku. Ngaku aja deh kamu, Mas. Jangan bohong kamu. Kamu itu masuk ngucap salam, kok malah marah-marah sih? Lagian juga kok datang langsung main nuduh-nuduh aja sembarangan. Kamu kenapa sih? Datang kok marah-marah? Main nuduh-nuduh aja lagi. Aku mau tanya satu kali saja. Mas yang ambil uang bonusku kan? Jawab yang jujur, Mas. Gak ada, mana mungkin aku mau ngambil uang istriku sendiri. Kamu jangan ngomong sembarangan ya. Aku punya buktinya, Mas. Ini Dila sudah ngasih tahu aku semuanya. Ngomong apa kamu sama Mbak Dil? Kamu jangan ngomong sembarangan ya. Mas gak usah ngelak deh, Mas. Mas sendiri kan yang ngambil uang Mbak Naomi, terus Mas kasihkan ke ibu. Malahan Mas yang nuduh aku ngambil uangnya kan? Mana buktinya? Jangan ngomong sembarangan kamu, Dila. Ada kok, Mas. Mana mungkin aku bohong. Aku rekam semua kok percakapan Mas sama ibu tadi pagi. Makanya, ibu berterima kasih sama kamu. Kalau bukan karena kamu yang ambil uang bonus Naomi dan kasih ke ibu, mana mungkin ibu bisa beli sepeda listrik itu? Pokoknya jangan sampai Naomi tahu ya, Bu. Kalau aku suaminya sendiri yang mencuri uangnya untuk aku berikan ke ibu. Iya, tenang aja. Nanti kamu lajarin ibu bawa sepeda listriknya ya. Ibu udah gak sabar keliling kampung. Masih mau ngelak kamu, Mas? Naomi, aku mau jelaskan. Aku cuma mau bantu ibu. Bantu ibu dengan cara mencuri uangku? Aku bukan mencuri Naomi. Kita ini tinggal di rumah ibu. Karena itu, Mas merasa berhak mengambil uangku? Kamu kan tahu, Mas, uang itu bukan untukku. Aku mau pakai untuk membeli motor bekas buat Mas. Aku kasihan sama Mas. Aku pikir selama ini Mas juga menderita karena semua hasil kerja Mas diambil. Tapi ternyata aku salah. Ternyata orang yang paling tega kepadaku bukan ibumu, tapi suamiku sendiri. Cukup, Naomi. Jangan lebay kamu. Memangnya kenapa? Uang itu dipakai untuk membeli sepeda listrik ibu. Kalian kan tinggal di rumah ibu. Wajar dong kalau kalian membantu ibu. Membantu itu meminta izin, Bu, bukan mencuri. Malam itu, untuk pertama kalinya, Naomi benar-benar kehilangan rasa hormat kepada suaminya dan ibu mertuanya. Dan malam itu pula, sebuah keputusan besar mulai tumbuh di dalam hatinya. Mas, aku mau kita pisah. Dan malam ini juga aku keluar dari rumah ini. Silakan Naomi. Pintu rumah ibu terbuka lebar kok. Mbak, aku ikut sama Mbak. Dila, apa-apaan kamu? Aku mau ikut Mbak Naomi, Bu. Sudah lama aku ingin keluar dari rumah ini. Dasar durhaka kamu, Dila. Pergi aja kalian semua. Raka, kamu pilih ibu atau istrimu? Gak usah jawab, Mas. Aku juga gak mau hidup sama laki-laki yang tinggal di ketiak ibunya. Ayo Dila, siapkan semua barang-barangmu. Mbak sudah muak kalau lama-lama di sini. Iya, di sini alamatnya, Mbak. Alhamdulillah, kamarnya nyaman ya, Mbak. Tapi yang bikin aku sangat bersyukur lagi, aku bisa keluar dari rumah yang seperti neraka itu. Untung ada kamu, Mbak. Ada temanku. Dila, maaf ya, Mbak mau nanya. Kenapa kamu senang banget, Dil? Padahal kan kamu enak tinggal di rumah ibu. Gak, Mbak. Justru aku sangat tertekan tinggal bersama ibu. Maksud kamu, Dil? Bertahun-tahun aku kerja, tapi aku nggak bisa pakai uang gajiku sendiri, Mbak. Bukannya aku ngungkit. Aku tahu dia ibuku, tapi aku juga punya kebutuhan sendiri. Ibu mana pernah mau peduli semua kebutuhanku. Taunya uang, dan uang aja. Padahal aku juga pengen nabung, Mbak. Pengen banget beli motor untuk kerja. Tapi gajiku selalu saja ibu ambil dan disisakan buat ongkos aja. Uang makanku aja ibu nggak pernah mikirin. Padahal di rumah ibu juga jarang banget masak. Gimana aku mau makan? Entah kemana semua uang itu. Aku capek, Mbak. Capek banget. Kamu tenang ya, Dil. Kita sekarang udah terbebas dari mereka. Mbak masih ada uang kok buat makan kita sampai gajian nanti. Nanti kalau kamu mau pergi kerja, kita bareng-bareng aja ya. Makasih ya, Mbak. Aku sayang Mbak Naomi seperti kakakku sendiri. Karena aku kepingin punya kakak perempuan.
Pelan-pelan, Bu. Sudah, kamu tenang aja. Astagfirullah, Mbak. Itu bukannya ibu kah? Sama Mas Raka? Ayo Mbak, kita lihat. Ya Allah, Mbak. Itu beneran ibu sama Mas. Astagfirullah. Kayak mana ini, Mbak? Meski petugas dan warga berusaha memberikan pertolongan, nyawa keduanya tidak dapat diselamatkan. Raka dan ibunya tidak tertolong. Kabar duka itu segera menyebar. Rumah yang sebelumnya dipenuhi pertengkaran dan konflik, kini berubah menjadi tempat berkumpulnya pelayat. Kini, keduanya telah pergi untuk selamanya. Mbak, ibu ninggalin perhiasan ini, Mbak. Kamu simpan ya, Dila. Atau kamu bisa jual buat beli kebutuhan kamu. Itu bisa jadi hasil jerih payahmu selama ini, Dil. Kita bagi ya, Mbak. Kan ada hak Mas Raka juga di sini. Nggak usah. Mbak kan baru di sini. Kamu simpan ya, buat masa depan kamu. Terus aku di sini sama siapa, Mbak? Masa sih aku tinggal sendirian di sini? Kenapa? Kamu takut ya? Hehe. Iya, Mbak. Aku di kos sama Mbak aja deh ya. Boleh dong. Terus ini rumahnya gimana? Kita kontrakin aja, Mbak. Terus uangnya buat kita bayar kos. Oh gitu? Boleh juga. Hahaha. Untuk pertama kalinya, Dila merasa benar-benar sendirian. Dan di saat itulah, Naomi memilih untuk tetap berada di sisinya. Dari kisah ini kita belajar bahwa sebuah rumah tangga tidak akan bertahan tanpa kejujuran, kepercayaan, dan rasa saling menghargai. Karena ketika kepercayaan telah hancur, tidak semua hal bisa diperbaiki kembali. Dan sampai jumpa lagi.